Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita telah dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Selawat beriringan dengan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Allah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Zahara Astika dari jurusan Psikologi Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini saya akan berbagi ilmu atau sering-sering dengan akhwat-akhwat pada hari ini, yaitu tentang penyakit hati. Penyakit hati ini ada berbagai macam penyakit. Yang pertama itu ada iri hati. Iri hati ini adalah suatu sifat yang tidak senang akan rezeki dan nikmat yang didapat oleh orang lain dan cenderung berusaha untuk menyainginya. Yang kedua, ada dengki. Dengki adalah sikap tidak senang melihat orang lain bahagia dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Yang ketiga, hasud. Hasud merupakan suatu sifat yang ingin selalu berusaha mempengaruhi orang lain agar amarah orang itu meluap dengan tujuan agar dapat memecah belah persatuan dan persaudaraan agar timbul permusuhan dan kebencian antar sesama. Yang keempat itu ada fitnah. Fitnah itu merupakan suatu kejadian menjelek-jelekan, menodai, merusak, menipu, membohongi seseorang agar menimbulkan permusuhan sehingga dapat berkembang menjadi tindak kriminal pada orang lain tanpa bukti yang kuat. Hadirin rahimakumullah, adapun obatnya dari penyakit hati itu, menurut Imam Al-Ghazali adalah dengan mencari guru yang mengetahui penyakit hati kita. Ketika kita datang kepada guru tersebut, kita harus datang dengan segala kepasrahan. Kita tidak boleh tersinggung jika guru itu memberitahukan penyakit hati kita. Umar bin Khattab berkata, "Aku menghargai sahabat-sahabatku yang menunjukkan aib-aibku sebagai hadiah untukku." Nah, selanjutnya, tanda-tanda penyakit itu ialah yang pertama, kehilangan cinta yang tulus. Yang kedua, orang yang mengidap penyakit hati itu tidak akan bisa mencintai orang lain dengan benar. Dia tidak mampu mencintai keluarganya dengan ikhlas. Orang itu akan sulit untuk mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, kehilangan ketentraman dan ketenangan batin. Yang keempat, memiliki hati dan mata yang keras. Orang yang berpenyakit hati merasakan kebahagiaan dalam melakukan dosa. Penyakit hati menimbulkan gangguan psikologis dan gangguan psikologis berpengaruh pada kesehatan fisik. Contohnya, penyakit hati adalah dengki, iri hati, dan dendam kepada orang lain. Dendam merupakan rasa marah yang kita simpan jauh di dalam hati kita sehingga menggerogoti hati kita. Akibat dari menyimpan dendam, kita menjadi stres berkepanjangan. Adapun akibat dari iri hati ialah kehilangan perasaan tentram. Orang yang iri hati tidak bisa menikmati kehidupan yang normal karena hatinya tidak pernah bisa tenang sebelum melihat orang lain mengalami kesulitan.
Dia melakukan berbagai hal untuk memuaskan rasa iri hatinya. Bila ia gagal, ia akan jatuh kepada frustasi. Imam Ali berkata, jika ada orang zalim yang menzalimi orang lain sambil sekaligus menzalimi dirinya sendiri, selain orang yang dengki, selain penyakit orang lain, orang yang dengki juga akan menyakiti dirinya sendiri. Ada penyakit hati yang langsung berpengaruh kepada gangguan fisik. Bakil misalnya. Bakil adalah penyakit hati yang bersumber dari keinginan yang egois, keinginan untuk menyenangkan diri secara berlebihan akan melahirkan kebakilan. Penyakit bakil berpengaruh langsung pada gangguan fisik. Pernah ada yang datang kepada Imam Ja'far. Dia mengadukan sakit yang diderita seluruh anggota keluarganya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.